warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, ibu bapak sedang salat tarawih yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, bahwa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad adalukum syahrun azimun syahrul mubarak, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Syahrul mubarakun, yaitu bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setiap manusia mungkin bisa merasakan berkahnya bulan Ramadan. Akan tetapi tidak setiap manusia bisa menikmati berkahnya bulan Ramadan. Kenapa bisa seperti itu? Karena hari ini begitu banyak orang yang mengatakan dirinya Islam, begitu banyak orang yang mengatakan mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Tapi di siang hari mereka berani terbuka dengan kesadarannya, dengan akalnya yang mereka miliki, mereka tidak melaksanakan puasa di siang hari pada bulan Ramadan. Makanya mereka mungkin merasakan berkahnya Ramadan, akan tetapi mereka tidak bisa menikmati berkahnya bulan Ramadan. Maka orang yang bisa menikmati berkahnya bulan Ramadan dan agungnya bulan Ramadan adalah mereka yang Allah sampaikan kepada bulan Ramadan, kemudian Allah berikan taufik dan hidayah kepada dia untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Karena begitu banyak hari ini, kenapa semakin tahu mungkin ya, apalagi tahun ini begitu banyak orang yang maaf mereka dengan terang-terangan nungar rokok nutuang yang makan di siang hari itu mereka dengan terang-terangan. Padahal dahulu mereka itu malu. Bahkan di zamannya baginda Rasulullah SAW, ketika bulan Ramadan sampai, ada seorang anak Yahudi. Ini bukan anak orang Islam, anak orang Yahudi. Dia makan di depan rumah dia. Ketika dia makan di depan rumah dia, siapa yang memarahinya? Apakah khalifah? Apakah baginda Rasulullah? Apakah para sahabat? Gak dimarahi oleh para sahabat. Siapa yang memarahi? Bapaknya seorang Yahudi datang kepada anak itu, makanan yang diambil, kemudian anaknya ditampar. Ditampar sama bapak ini. Kalau bahasa kita teh, ayah kamu gak apa? Itu orang-orang Islam sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Masa kamu makan di depan orang yang lagi puasa? Itu akhlaknya orang Yahudi terdahulu. Maka hari ini yang mengaku dirinya Islam, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, terang-terangan ngerokok, terang-terangan minum di siang hari, terang-terangan makan di siang hari. Apakah akhlak mereka lebih buruk daripada orang Yahudi dahulu? Kan itu jadi masalah, gitu kan? Adabnya orang Yahudi pada zaman dahulu itu begitu hebat, gitu kan? Nah kemudian kata baginda Rasulullah SAW, bulan Ramadan juga selain bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, kata baginda Rasulullah, syahrun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Kemudian di bulan Ramadan itu ada satu malam, yang mana malam itu adalah lebih baik daripada seribu bulan. Nah kan? Maka kapan kita bisa mendapatkannya? Apa keistimewaannya daripada malam Lailatul Qadar? Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi barang siapa yang mendapatkan ibadah di malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah dia pernah melakukan ibadah selama 83 tahun. Jadi satu kali ibadah di malam itu, yang tahajudnya di malam itu, baca Qur'annya di malam itu, itikafnya di malam itu, maka seolah-olah dia pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 83 tahun. Nah, kenapa Rasulullah SAW itu menganjurkan itikaf kepada kita? Apakah bulan Ramadan, apakah Lailatul Qadar itu bisa didapatkan oleh orang-orang yang tinggal di rumah? Bisa. Dengan catatan dia menghidupkan malamnya. Maka tadi kalau kata Ustaz Arif, baginda Rasulullah SAW 10 hari terakhir itu mengencangkan
ikat sarungnya ataupun ikat pinggangnya sanes beubeut. Jadi tong diturutan eta naung jangan diikutin yang penting sarung diikat aja tidur di rumah, enggak begitu. Nah, orang-orang yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang menghidupkan malam itu dengan amalan. Dengan apa? Tadi dengan kajian, dengan sholat qiyamul lail. Makanya sahabat-sahabat Nabi ya, itu kalau udah 10 hari terakhir mereka udah nggak ada yang ingat rumah kasar. Sampai baginda Rasulullah itu itikafnya bukan hanya 10 hari terakhir, tapi dari awal bulan Ramadan Rasulullah udah itikaf, ya kan? Tapi memang masih sering pulang pergi ke rumahnya karena rumahnya cuma terhalang oleh satir saja, oleh hordeng saja kalau bahasa kita. Tapi kalau udah 10 hari terakhir diam di masjid, keluar masjid hanya untuk keperluan buang istinja, buang air kecil ataupun buang air besar, sisanya di masjid. Nah, orang-orang hari ini makin kesini makin diakali. Cara itikaf itu penting mah malam ganjil we. Ya kan, dari malam ganjil dipilihkan lagi. Kewe cina malam ke-27 jam 20 salatan. Setelah itu dipilih lagi. Itikafnya itu bukan dari habis isya. Nanti we jam 2 sampai sahur pulang. Apakah itu termasuk itikaf? Secara maknawi beliau dia itu termasuk itikaf karena orang yang berdiam diri sejenak saja di sini itu termasuk itikaf. Tapi itikaf yang asli karena malam Lailatul Qadar malam Lailatul Qadar itu bukan hanya akan terjadi setelah jam 12 malam misalnya, bisa saja terjadi ketika sholat tarawih. Karena kan judulnya malam Lailatul Qadar, yang disebut malam dalam Islam itu adalah ba'dal isya atau ba'dal maghrib sampai subuh. Jadi bisa saja malam Lailatul Qadar itu didapatkan oleh orang-orang yang menghidupkan malam dengan terang. Jadi syarat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar untuk orang-orang yang tidak itikaf di rumah bisa asal dia menghidupkan malam itu full dengan amalan. Nah, kalau orang yang itikaf gimana? Misalnya ada orang yang itikaf datang ke masjid, datangnya habis isya, dia tidur. Nanti bangun-bangun pas jam 2 mau qiyamul lail nggak jadi masalah. Kenapa? Karena itikafnya saja sudah ibadah. Dalam sebuah hadis dikatakan as-shaimi fi ibadati. Orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan itu kata baginda Rasulullah SAW fi ibadati, dia senantiasa setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya dalam luang lingkup ibadah. Dan orang yang itikaf itu udah pasti ibadah. Dan kenapa Rasulullah menganjurkan itikaf di masjid? Karena kalau kita itikaf di masjid, walaupun kita nggak menghidupkan malam itu dengan amalan, dengan sholat, dengan baca Quran, hanya itikaf di masjid saja. Karena itikaf itu termasuk bagian daripada ibadah. Kenapa? Karena meninggalkan yang imannya di rumahnya, dia tinggalkan datang ke masjid, itikaf di masjid, tidurnya di masjid. Maka walaupun kata alim ulama, dia hanya tidur saja itikaf di masjid dan pada malam itu turun malam Lailatul Qadar, maka insya Allah orang yang itikaf walaupun tidur saja akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi yang lebih bagus adalah menghidupkan amalan dengan malam ketika malam Lailatul Qadar. Sama dengan berapa? 83 tahun kita ibadah. Sok adugan tarik kirahan usia kita cuma 60-70 tahun. Ada yang lebih dari itu bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia ibadahnya mungkin ketika sudah balik. Kalau enggak, tobatnya pas 30 tahun lalu keluarga 60 tahun berarti kan 33 tahun. Seumur hidup aja apa diganti nggak akan bisa. Tapi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah dia pernah ibadah selama 83 tahun karena 1000 bulan. Makanya nggak salah kata baginda Rasulullah SAW, 2 rakaatnya umatnya baginda Rasulullah SAW itu bisa mengalahkan ibadahnya ratusan tahun umat Nabi Musa. Kenapa? Karena sudah dia di malam Lailatul Qadar 1000 bulan, terus di bulan Ramadan itu kan dikalikan ya. Perkara yang sunnah akan diganjar perkara yang fardu, ya kan? Yang wajib dikali lipatkan berapa? 70 kali lipat, itu menurut hadis. Tapi dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala kepada hambanya yang dia kehendaki, jadi terserah Allah. Bahkan ada ulama yang mengatakan, ya kan, sampai 700.000 kali lipat. Coba itu kebayangkan kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kemudian Allah lipat gandakan menjadi 70, yang berarti 80 kali 7, hampir sama dengan 540 tahun. Makanya kata baginda Rasulullah nggak salah, 2 rakaatnya umat saya, sholatnya bisa mengalahkan ratusan tahun umatnya Nabi Musa. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang memang menjadi spesial yang
berikan hanya kepada umatnya baginda Rasulullah SAW. Termasuk puasa Ramadan. Puasa telah Allah wajibkan kepada orang-orang terdahulu. Kan dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Memang kepada orang-orang sebelum kita pun sudah diwajibkan. Tapi Ramadan itu Allah berikan hanya khusus kepada umatnya baginda Rasulullah SAW. Maka kita sekarang ada di tahap ketiga ataupun bagian ketiga daripada bulan Ramadan. Karena kata baginda Rasulullah SAW, bulan Ramadan itu terbagi kepada 3 fase. 10 hari pertama awalul rahmat, wa awsatahu maghfirah, kemudian 10 hari pertengahan itu Allah SWT lebih banyak menurunkan maghfirah. Yang terakhir, ya kan 10 hari terakhir adalah itqum minan nar, dibebaskannya dari api neraka. Kenapa? Ini dipasang-pasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di 10 hari pertama Allah enggak menurunkan maghfirah? Belum. Apakah di 10 hari kedua Allah enggak menurunkan rahmat dan itqum minan nar? Allah turunkan. Tapi ini ada kekhususan dari Allah yang diberikan kepada umatnya baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana bulan, kan bulan itu dari Muharram sampai Zulqa'dah, ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 1 bulan yang diagungkan, yaitu bulan Ramadan. Kalau gitu kan, kenapa aku enggak setiap bulan dijadikan bulan Ramadan? Kenapa ada kekhususan? Maka dengan 10 juga fase-fase di bulan Ramadan itu 10 hari pertama, 10 hari kedua, kemudian 10 hari terakhir itu adalah fase yang Allah SWT berikan kepada kita supaya kita lebih semangat. Dan catatannya biasanya kalau kompetisi itu ya, kan awal-awal 32 besar, makin lama menjadi 16 besar, makin lama menjadi 8 besar, yang final berapa? Cuma 2. Begitupun dengan bulan Ramadan, Allah pilih lagi awal-awal Ramadan, kan kadang-kadang masjid nggak sampai keisikan, sampai ke jalan-jalan terawihnya. Seminggu kemudian kesurangan setengah masjid, ya kan? Makin kesini ya tarawih kayak gitu, yang tadinya tarawih kayak gitu, kan begitu. Nah, ini fase di mana Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang Allah ingin berikan kepada dia itqum minan nar. Kenapa? Karena supaya nanti, kenapa tujuannya? Pertama Allah berikan rahmat, 10 hari kedua Allah berikan maghfirah, kemudian 10 hari terakhir Allah bebaskan dari api neraka, supaya nanti ketika Idul Fitri, kan judulnya juga Idul Fitri, hari di mana kembali kita kepada fitrah. Setelah kita mendapatkan rahmat, setelah kita mendapatkan maghfirah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Idul Fitri kita akan kembali kepada fitrah. Apa itu fitrah? Adalah seorang yang melewati bulan Ramadan dengan kesungguhannya, dengan ibadah-ibadahnya. Ketika tanggal 1 Syawal, maka dia seperti bayi yang baru lahir dari perut seorang ibu yang tidak membawa dosa sedikit pun. Itu maksudnya Idul Fitri. Jadi Idul Fitri bukan hanya beli baju baru, bukan hanya lebaran, bukan hanya nyiapin ketupannya, tapi mempersiapkan diri kita supaya kita kembali kepada fitrah, supaya semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin wal hadirat, sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga di sisa-sisa bulan Ramadan ini 10 hari terakhir lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita supaya kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita bisa menyempurnakan tarawih kita bisa menyempurnakan qiyamul lail kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu malam Lailatul Qadar dengan kesungguhan kita iktikaf dan menghidupkan malam itu dengan amal, sehingga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.